Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai logika fuzi. Apa itu logika fuzi dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita saksikan dalam video berikut ini. Baik, saya akan menjelaskan pengertian dari fuzi. Logika fuzi merupakan suatu logika yang memiliki nilai kekaburan atau kesamaran yang biasa disebut sebagai fuziless antara benar atau salah. Logika fuzi dapat digunakan dalam bidang teori kontrol, teori keputusan, dan beberapa bagian dalam manajemen sains. Kelebihan dari logika fuzi yakni mampu dalam proses penalaran secara bahasa atau language reasoning, sehingga dalam perencanaannya tidak perlu lagi persamaan matematik dari objek yang dikendalikan. Contoh aplikasi logika fuzi adalah dalam kehidupan sehari-hari. Di tahun 1990 pertama kali dibuat mesin cuci dengan logika fuzi di Jepang. Sistem fuzi digunakan untuk menentukan putaran yang tepat secara otomatis berdasarkan jenis dan banyaknya kotoran serta jumlah yang akan dicuci. Input yang digunakan adalah seberapa kotor, jenis kotoran, dan banyaknya yang dicuci. Mesin ini menggunakan sensor optik mengeluarkan cahaya ke air dan mengukur bagaimana cahaya tersebut sampai ke ujung lainnya. Makin kotor, maka sinar yang sampai semakin redup. Fuzi logic sudah diterapkan pada banyak bidang, diantaranya teori kendali hingga inteligensia buatan. Di dunia kedokteran dan biologis, contohnya diagnosis penyakit pasien, penelitian kanker, dan sebagainya. Manajemen pengambilan keputusan yakni manajemen basis data dan query data. Tata letak pabrik yang maksimal, penentuan jumlah produk berdasarkan jumlah stok dan permintaan. Klarifikasi dan percobaan pola, mengukur kualitas air, peramalan cuaca, dan lain-lain. Logika fuzi umumnya diterapkan pada masalah-masalah yang mengandung unsur ketidakpastian, ketidaktepatan, dan noisy. Metodologi desain sistem fuzi. Untuk melakukan perencanaan suatu sistem fuzi perlu dilakukan beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama, mendefinisikan karakteristik model secara fungsional dan operasional. Pada bagian ini perlu diperhatikan karakteristik apa saja yang dimiliki oleh sistem yang ada. Kemudian dirumuskan karakteristik operasi-operasi yang akan digunakan pada model fuzi. Yang kedua, melakukan dekomposisi variabel model menjadi himpunan fuzi. Dari variabel-variabel yang telah dirumuskan, dibentuk himpunan-himpunan fuzi yang berkaitan tanpa mengesampingkan domainnya. Yang ketiga, membuat aturan fuzi. Aturan pada fuzi menunjukkan bagaimana suatu sistem beroperasi. Yang keempat, menentukan metode defusi untuk tiap-tiap variabel solusi. Pada tahap defusi akan dipilih suatu nilai dari suatu variabel solusi yang merupakan konsekuen dari daerah fuzi. Metode yang paling sering digunakan adalah metode centroid. Metode ini memiliki konsistensi yang tinggi, memiliki tinggi dan lebar total daerah fuzi yang sensitif. Dalam penyajiannya, variabel-variabel yang akan digunakan harus cukup menggambarkan kefuzian, tetapi di lain pihak, persamaan-persamaan yang dihasilkan dari variabel-variabel itu haruslah cukup sederhana, sehingga komputasinya menjadi cukup mudah. Contoh-contoh masalah yang mengandung ketidakpastian. Yang pertama, seorang dikatakan tinggi jika tinggi badannya lebih dari 1,7 meter. Bagaimana dengan orang yang mempunyai tinggi badan 1,6999 meter atau 1,65 meter? Apakah termasuk kategori yang tinggi? Menurut persepsi manusia, orang yang mempunyai tinggi badan sekitar 1,7 meter dikatakan kurang lebih tinggi atau agak tinggi. Yang kedua, kecepatan pelan didefinisikan di bawah 20 km per jam. Bagaimana dengan kecepatan 20,001 km per jam? Apakah masih dapat dikatakan pelan? Manusia mungkin mengatakan bahwa kecepatan 20,001 km per jam itu agak pelan. Ketidakpastian dalam kasus-kasus ini disebabkan oleh kaburnya pengertian agak, kurang lebih, sedikit, dan sebagainya. Penerapan fuzi logik
untuk keamanan dan berkendara dengan mobil. Dengan menggunakan fuzzy logik pada sistem kontrol produser keamanan berkendara dengan mobil, maka dapat diperoleh sebuah kenyamanan saat berkendara. Karena fuzzy logik mengontrol berbagai aspek tata cara berkendara yang benar dan tidak melanggar peraturan, seperti mengukur jarak antara mobil kita dengan mobil di depan dan mobil di belakang, mengukur membatasi kecepatan mobil kita saat berkendara di dalam kota dan jalan tol, mengatur kecepatan mobil dan presisi kendali mobil saat melewati sebuah tikungan. Diperhitungkan tingkat kecenderungan tikungan, pengaturan kecepatan mobil saat ingin menyalip mobil di depan kita, dan berbagai hal lainnya yang dapat memberikan kenyamanan seperti rasa aman kepada manusia dalam berkendara. Logika fuzzy juga memiliki kekurangan. Yang pertama, belum banyak terdapat kursus atau balai pendidikan dan buku-buku yang menjangkau setiap tingkat pendidikan. Yang kedua, hingga kini belum ada pengetahuan sistematik yang baku dan seragam tentang metodologi pemecahan problem kendali menggunakan pengendali fuzzy. Yang ketiga, belum adanya metode umum untuk mengembangkan dan mengimplementasi pengendali fuzzy. Sekian video pembelajaran dari kami mengenai logika fuzzy. Terima kasih sudah menonton.